Aceh kok ngapa-ngapa dikit-dikit mau merdeka, emang bantu apa aja sih, kan banyak sering bertanya seperti itu. Itu yang saya bilang amnesia sejarah. Yang nyebut itu adalah orang-orang yang mohon maaf tidak tahu sejarah, orang-orang yang bodoh. Secara simpelnya, tanpa Aceh republik ini tidak ada. Jangan mikir kamu masih ada. Semua itu sudah menjadi negara federasi daripada Ratu Wilhelmina. Kita sama aja kayak Malaysia sekarang atau Inggris, di bawah protektorat Inggris. Aceh tidak. Kami masih punya kedutaan di Singapura, punya kedutaan di Amerika, punya kedutaan di Turki, punya kedutaan di mana-mana. Ya, sovereign state. Dan kami membantu republik ini untuk bangun. Gitu. Jadi kalau udah bilang ngapain sih Aceh itu kenapa selalu sebut-sebut merdeka? Dilihat dong sejarahnya. Saya ingin tahu sebetulnya bagaimana hubungan republik pertama ketika datang ke Aceh, terutama untuk berpamitan menjadikan negara ini, menjadi bangsa-bangsa ini menjadi negara. Terutama Bung Karno berpamitan bagaimana sebetulnya konteks Beliau itu terjadi? bukan berpamitan, meminta. Saya catat lagi, Aceh meminta. untuk bergabung. Meminta Yes. Berbicara dengan Aceh itu termasuk waktu itu adalah Daud Bereh, salah satu ulama, kepada Kakanda di Aceh. Dia tidak bisa, dia berikan menyebut dirinya Adinda. Berarti dia menuakan masyarakat Aceh, menuakan tokoh-tokoh Aceh dengan menyebutnya Kakanda. Tolonglah bergabung kepada republik karena republik ini sudah hilang, sudah hancur. Semua dikuasai oleh Belanda. Jogja sudah dikuasai, Jakarta apalagi, ya kan? Satu-satunya yang masih mengobarkan perjuangan adalah Aceh. Dan kami bolak-balik mengirim pesawat ke Burma, ke Thailand, beli senjata untuk pejuang-pejuang republik seluruh Indonesia. Jadi seandainya Pak Daud Berhi waktu itu menolak, ya udahlah aku nggak ikut kamu lah, kau urusin aja lah wilayah yang sudah bergabung dengan. Berarti Aceh selesai. Ini. Berarti bukan, Aceh bukan aja, republik ini selesai. Tanpa bonds Republik Indonesia dulu yang dijual di Aceh nggak bisa bertahan. Ya. Tanpa radio Rimba Raya, Aceh Indonesia ini udah hilang dalam konvensi meja bundar. Tidak ada lagi namanya Indonesia. Hanya Aceh yang masih menyuarakan ada republik. Sehingga Aceh diberikan gelar daerah istimewa Aceh waktu itu kan. Nah, histori ini harus diingat oleh para pimpinan republik sekarang. Aceh pada waktu Jogja diberikan hak itu kami sedang perang dengan republik. Oke, bentar Pak. Jadi Sedang perang konflik dengan republik kan. Masa Oke. konfrontasi betul. dari 32 tahun. Sehingga Aceh waktu itu daerah khususnya tidak terbenahi, tidak tertata, dan tidak diberikan apa haknya. Konflik ini kalau kita bicara konflik kenapa sih? Masalah keadilan. Bermula daerah Aceh Utara, daerah kami, daerah Pasai, menghasilkan 25 LNG tanker setiap bulan. 0 untuk datang ke Aceh, semua dikirim ke Jawa. Bentar Sultan. Ya. Ini dari kapan menghasilkan LNG ini? Tahun 78 Sehingga detik ini. udah habis. Oke. LNG-nya. Semuanya dipakai untuk membangun the rest of Indonesia. Ketidakadilan ini menyebabkan garis keras daripada Aceh, termasuk pihak kesultanan, beranggapan tidak perlu kita bergabung dengan republik. Kami kaya kok, punya uranium, punya gas, punya emas, punya minyak. Apa yang kami tidak punya? Dan karena perdamaian inilah Panglima GAM, yaitu Mualim Muzakir Manaf, bisa menjadi gubernur. Karena kami diizinkan membentuk yang namanya partai lokal. Tidak pernah ada dalam republik ini partai lokal kecuali di Aceh. Dan di sana juga ada partai nasional, kita sebut Parnas dan Parlok kan. Itu adalah undang-undang pemerintahan Aceh. Gitu. Kami punya identitas sendiri.